Hai, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ana di TK Miriam. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang binatang ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di dunia. Ada yang di air dan ada yang di darat. Yang di air apa saja ya? Di air misalnya, ikan, ada kura-kura, ada apa lagi? Ada buaya juga, ada binatang-binatang laut. Siapa yang tahu binatang-binatang laut? Ada cumi-cumi, betul, hebat sekali. Dan masih banyak lagi binatang yang hidupnya di air. Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang hidupnya di darat. Sangat banyak. Ada binatang yang kakinya 2, ada binatang yang kakinya 4. Yang kakinya 2 apa saja ya yang hidup di darat? Ada ayam, ada bebek, ada burung, ya. Kalau yang kakinya 4, yang kakinya 4 ada kerbau, sapi, anjing, kelinci, dan masih banyak lagi ya. Tapi ada juga binatang yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Tuhan menciptakan binatang itu bisa hidup di air dan di darat. Apa ya? Ada katak. Ada apa lagi? Ada buaya, ya. Itu namanya binatang amfibi. Nah, anak-anak tahu ya, binatang amfibi itu bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Sekarang binatang di air dan binatang di darat itu ada yang buas, ada yang jinak. Coba siapa yang tahu binatang yang buas? Ada singa, ada harimau, ada buaya, ada serigala, dan masih banyak binatang buas. Anak-anak nanti coba sebutkan lagi ya. Lalu kalau binatang jinak, misalnya apa saja ya? Binatang jinak banyak sekali. Ada ayam, ada kerbau, ada sapi, ada kelinci, burung. Itu adalah binatang jinak. Mereka tidak bisa memangsa manusia atau binatang yang lain. Kalau binatang buas, binatang itu bisa memangsa manusia, seperti harimau, seperti singa, itu bisa memangsa manusia dan juga bisa memangsa binatang lain, menerkam binatang lain yang lebih kecil atau yang lebih lemah. Itu namanya binatang buas. Buaya bisa memakan binatang lain yang lebih lemah. Singa kalau melihat sapi, singa bisa menerkam sapi, makan sapinya. Itulah binatang buas. Nah, Tuhan menciptakan binatang itu untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sangat bermanfaat binatang itu untuk manusia. Misalnya apa saja? Misalnya binatang yang dipelihara atau namanya binatang kesayangan. Misalnya ada kucing. Di rumah siapa yang memelihara kucing? Ada anjing. Itu dipelihara juga di rumah sebagai binatang kesayangan. Ada ikan-ikan hias di dalam akuarium, dipelihara, itu namanya binatang kesayangan. Juga
ada binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Binatang ternak itu binatang yang dipelihara khusus untuk dimanfaatkan dagingnya atau telurnya atau tenaganya. Misalnya ayam diternak, nanti telurnya bisa dimakan oleh manusia, dimasak, juga dagingnya bisa dimakan juga ya. Misalnya sapi diternak, diambil dagingnya juga. Itu namanya binatang ternak yang digunakan untuk keperluan makan manusia. Ada binatang ternak yang untuk dimanfaatkan tenaganya. Misalnya kerbau diternak untuk membaca sawah, nanti tenaganya digunakan ya, itu juga bisa. Nah anak-anak, sekarang bagaimana sikap anak-anak terhadap binatang peliharaan? Iya, kita harus sayang kepada binatang peliharaan. Tidak boleh menelantarkan. Binatang peliharaan harus diberi makan, diberi minum, juga harus dirawat supaya binatang itu sehat ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan, kita harus sayangi dan pelihara. Kita juga harus memelihara binatang ternak. Binatang ternak juga memerlukan makanan supaya badannya gemuk dan hasil ternaknya nanti lebih bagus ya. Itu sikap kita terhadap binatang-binatang. Kita harus menyayangi juga. Sekarang, apakah kita harus bersyukur pada Tuhan atas binatang ciptaannya? Iya, kita harus bersyukur, harus berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan binatang untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Kita berterima kasih diberikan binatang-binatang, ada binatang darat, ada binatang air tadi ya. Dan kita juga harus memelihara binatang-binatang itu. Sekarang kita akan belajar membaca syair dulu ya tentang binatang. Kalian nanti belajar di rumah. Kalau di Padletnya nanti ada tugas membaca syair, anak-anak sudah hebat mengirimkan tugasnya waktu membaca syair. Sekarang ikuti Ibu Ana membaca syairnya. Judulnya Ikan-ikan kecilku. Ikan-ikan kecilku berenang ke sana kemari. Ikan koki itu namanya. Bergerak lincah menari-nari. Senang kupandangi akuariumku. Indah warna ikan-ikan kecilku. Kutabur makanan untukmu. Sehatlah selalu ikan-ikan kecilku. Nah, itulah syair yang nanti ada di Padlet ya. Perjumpaan dengan Ibu Ana cukup sekian dulu. Terima kasih untuk para orang tua yang telah membantu anak-anak belajar di rumah. Bye.